Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Ryan Hidayat. Saya dari kelas Administrasi Bisnis di Universitas Krishna Dwi Payana. Dalam hal ini, saya ingin menerangkan tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Apa sih itu korupsi? Korup artinya tuh buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Koruptor orang-orang yang melakukan kegiatan korupsi. Dan korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Nah, gerakan anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran tiga unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Mahasiswa dalam gerakan yaitu keluarga, tingkat lokal atau nasional, atau masyarakat sekitar. Dalam lingkungan keluarga, keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada, sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Jadi ketika seseorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya, siswa, dan organisasiwan dikaku koruptif dan tidak korupsi. Di masyarakat sekitar, mahasiswa dapat melakukan gerakan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya. Mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem, yaitu memantau, melakukan kajian, dan penelitian terhadap layanan. Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya gerakan tidak menyuap. Untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia, pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Di tingkat lokal atau nasional, mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Gerakan berintegritas harus menjadi gerakan misal dan menyebar. Integritas parsial tidak akan membantu banyak perubahan. Masyarakat harus memiliki budaya malu jika mereka mengabaikan integritas. Karena itu, mahasiswa dapat mengajak lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, untuk menjunjung tinggi integritas dari ujung Aceh sampai Papua. Kesimpulan dan saran, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penegak anti korupsi,
yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan yang produktif. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah. Tantangan generasi muda saat ini dalam memerangi korupsi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.